iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam pengajian bekanan. Shalawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, hingga nanti kelak akhir zaman. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam hari ini pemateri oleh Haji Ade Dharma Wijaya dengan judul orang-orang yang tercatat sebagai penghuni surga dan orang-orang yang tercatat sebagai penghuni neraka. Untuk mempercepat waktu, kita persilakan saja. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak hadirin, saudara-saudara sekalian, kita punya waktu 29 menit saja, 28, hanya 28 menit saja. Padahal menurut Kangjeng Nabi, taklim itu harusnya kalau bisa minimal 1 jam. Ketika sabda Rasul kepada sahabat beliau, Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktub harfan khairul laka min itqi alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk 1 jam di tempat majelis taklim, tidak memegang alat tulis ataupun tidak menulis 1 huruf pun, itu pahalanya sudah lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang hamba sahaya. Coba hitung Pak pahalanya itu kalau dirupiahkan. Memerdekakan 1 orang hamba sahaya saja sudah berapa ratus juta mungkin ya, 1 orang hamba sahaya. Karena harga sapi saja kan sudah 20 jutaan. Apalagi orang ya. Kalau kita duduk 1 jam di tempat mencari ilmu, kata Kangjeng Nabi, itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 orang. Oke, hitung tak 1000. Lamun samiliar lah 1 orang ya, berarti 1000 miliar. 1000 miliar itu artinya 1 triliun rupiah. Kita hanya duduk 1 jam saja di tempat mencari ilmu. Kita kan sekarang sambil menunggu waktu Isya. Setelah Isya makan kita bubar ya. Ada yang makan di rumah ya kan. Ada yang segala macam lah. Ada yang tidur ya. Nah, dalam waktu 26 menit ini entah apa yang bisa saya sampaikan ya. Yang jelas kalau misalnya belum selesai nanti azan saja dulu lah ya. Azan saja dulu kalau sudah waktu Isya. Soalnya saya pengennya sih lebih dari 30 menit ya harusnya. Mesti menang pahala memerdekakan hamba sahaya nih, sayang ya. Bapak dan saudara sekalian, jika Allah menghendaki seseorang itu masuk surga, kan Allah maha berkuasa tuh ya. Seseorang itu akan dijadikan ahli surga. Meskipun ketika lahir sampai dewasa dia berbuat dosa, maksiat segala macam lah, judi lah, segala macam maksiat. Begitu beberapa saat sebelum meninggal, dia tobat. Lalu dia getol ibadah. Wafatlah dia dalam keadaan Islam husnul khotimah, masuk surga.
Begitu pula jika Allah menghendaki seseorang akan menjadi penghuni neraka, meskipun sejak lahir dia taat sampai dewasa, beberapa saat sebelum meninggal dia murtad, kepleset akidahnya, matilah dia dalam keadaan kafir, su'ul khotimah, jadilah penghuni neraka. Begitu berkuasanya Allah, dan tidak ada yang bisa menghalangi itu. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah itu berbuat sekehendak hati, sekehendak beliau. Tidak bisa ada yang menghalangi. Kumaha yang nawi Allah. Sebab Allah lah satu-satunya penguasa. Gitu. Jadi kita aduh ya Allah. Kalau melihat ke situ betapa takutnya kita kepada Allah ya. Harusnya kita sangat takut kepada Allah. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Bayangkan ada orang yang sudah ibadah dari kecil sampai tua, tiba-tiba beberapa saat sebelum mati dia tergelincir kepada syirik, murtad, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bisa terjadi itu. Begitu pula sebaliknya. Kita lihat seseorang, wah tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun, anerok, segala macam lah gitu ya. Dari kecil sampai dewasa, beberapa saat sebelum meninggal dia tiba-tiba ke masjid, rajin tahajud, salat subuh berjamaah, meninggal husnul khotimah. Begitulah kekuasaan Allah. Jadi sebenarnya Allah itu tidak ada yang bisa mengalahkan ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku Tuhan, itu sudah kecida teuing ya, orang nggak normal itu ya. Dan kali ini saya sampaikan, siapa saja orang yang sudah dinyatakan oleh Allah sebagai ahli surga, dan siapa saja orang-orang yang sudah dinyatakan oleh Allah sebagai calon ahli neraka. Sudah ada itu. Cuma nama-nama kita insya Allah belum. Belum sebagai ahli surga, belum pula dicatat sebagai ahli neraka. Belum ada. Mungkin kriterianya saja mungkin nanti ada mungkin ya. Oke, kita lanjut deh. Kita mulai. Karima kajian rutin malam Ahad. Nah ini. Oke, orang-orang yang dicatat sebagai calon ahli surga dan calon ahli neraka menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Ini sudah ada ini dijelaskan. Ya. Yang Bapak tahu siapa sih yang sudah jelas? Yang ahli neraka deh, siapa yang Bapak tahu? Abu Lahab. Ya, betul. Sadai. Abu Lahab itu bersama istrinya. Abu Lahab itu bersama istrinya. Sajodoh itu ya. Terus siapa lagi? Fir'aun. Oke. Menurut Al-Quran ya. Sekarang calon ahli surga dulu. Ada yang sudah tahu? Siapa orang-orang yang sudah dicatat sebagai ahli surga oleh Allah? Yang pertama adalah para nabi dan rasul. Menurut guru saya, nabi itu jumlahnya ada 124.000 orang. Ya, 124.000. Nah itu kan sudah mulai penuh tuh surga tuh. Ya kan? 124.000 tuh. Kalau di kita mungkin sudah hampir 2 kecamatan itu. 124.000 orang itu. Sudah 2 kecamatan hampir ya. Udah mulai penuh tuh surga tuh. Wah, bahaya ini. Nah dari sekian 124.000 itu yang menjadi rasulnya kata guru saya itu 313 orang. Nah kemudian keluarganya, keluarga nabi dan rasul, tapi yang taat. Sebab nanti ada yang tidak masuk surga. Keluarga nabi dan rasul itu nanti ada yang tidak masuk surga. Jadi keluarga nabi dan rasul tentu saja yang taat kepada rasul ya. Kemudian Luqman Hakim kita tahu ya, dalam Al-Quran ada Luqman. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, tapi ada dalam Al-Quran. Karena dia orang yang soleh, yang beramanat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Jadi mengamanatkan jangan syirik kepada Allah. Dan juga menyuruh untuk berbakti kepada orang tua. Banyak ya itunya, amanahnya ya. Kemudian, nah ini nih calon ahli surga ini
istri Fir'aun. Coba tuh. Ini sebuah rekayasa skenario Allah ya. Kita kan sudah tahu tadi ya, Fir'aun itu calon ahli neraka. Istrinya calon ahli surga. Nanti kita lihat ayatnya deh ya. Kemudian Maryam binti Imran, ini yang melahirkan Kangjeng Nabi Isa ya. Kemudian Bilal bin Rabah itu sahabat Kangjeng Nabi. Menurut Kangjeng Nabi, penghuni surga yang paling jelek itu Bilal. Hidung pisan. Nah, Bilal bin Rabah. Dan ada 10 sahabat Kangjeng Nabi ya yang sudah diberi sinyal akan menjadi ahli surga. Kita lihat dulu deh. 10 sahabat Nabi dulu kita lihat ya yang akan masuk surga. Dalam sebuah hadis ya, yaitu Sabtu Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat beliau yang pertama mempercayai Isra Mi'raj Kangjeng Nabi. Makanya disebut As-Siddiq ya. Orang lain tidak percaya ya ketika Kangjeng Nabi Isra Mi'raj dalam waktu setengah malam ba'da Isya sampai sebelum subuh, kan kurang dari 1 malam. Bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauhnya 1000 kilometer, dan waktu itu belum ada pesawat, belum ada Ferrari, Lamborghini, belum ada. Jadi bus kota pun waktu itu belum ada. Hanya ada bus onta waktu itu. Tapi beliau bisa menempuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sebentar. Ditambah lagi lalu naik ke atas ke langit. Nah itu kan perjalanannya kalau ditempuh oleh orang biasa itu memakan waktu bertahun-tahun. Bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kangjeng Nabi bisa pulang lagi ke Masjidil Haram sebelum waktu subuh. Nah maka orang-orang banyak yang tidak percaya. Abu Bakar lah yang percaya itu ya. Saya mah kata Abu Bakar, kalau dia yang ngomong, kalau Muhammad yang ngomong, lebih dari itu pun saya mah percaya gitu. Karena percaya kepada kejujuran Kangjeng Nabi. Abu Bakar mah yakin gitu. Kenapa? Karena dia Nabi utusan Allah, maka diperjalankannya juga oleh Allah yang punya alam ini. Memindahkan Kangjeng Nabi dari sini ke sini itu gampang. Seperti kita memindahkan semut dari sini ke sini, ketika semut makan lila, ya, ayo orang makan lila gitu kan. Tuh, jadi Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk surga, sahabat Kangjeng Nabi. Yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab padahal ketika sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang menentang Islam. Ketika putrinya membaca Al-Quran, dia pun marah. Pada akhirnya malah tertarik oleh Al-Quran, dia langsung masuk Islam. Dan setelah itu maka menjadi pembela Islam. Dan beliau menjadi khalifah pelanjut Abu Bakar. Kemudian yang ketiganya Utsman bin Affan. Ini juga sahabat Kangjeng Nabi yang kaya tapi barahan. Kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai saudara sepupu dan juga menantu beliau. Kemudian Thalhah, kemudian Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Coba bayangkan Bapak, kalau nama Bapak ada di sini gimana ya? Masya Allah, bunga habisan ya. Betapa bahagianya kalau ada nama kita di sini oleh Kangjeng Nabi disebut sebagai ahli surga. Ya Allah, itu kebahagiaan sudah. Kekayaan dunia itu kayaknya sudah tak berarti rasanya. Motor, mobil, rumah, sawah, kebun, ruko, segala macam kayaknya udah nggak berarti itu. Kalau sudah dinyatakan sebagai ahli surga, sudah tidak ada lagi yang berharga kecuali ini. Betul nggak? Ya Allah. Nah ini hadisnya Pak.
Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Zarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Itu ya. Dah deh ya. Sekarang kita lihat orang-orang yang sudah dicatat sebagai calon ahli neraka. Masya Allah. Ini orang sudah dijelaskan akan menjadi penghuni neraka ini. Aduh ya Allah. Pertama Azar. Namanya Azar. Ayahnya Nabi Ibrahim. Bayangkan Pak. Ayah seorang Rasul. Ayah seorang Rasul. Ini pelajaran bahwa hidayah itu sangat mahal. Anaknya Rasul, ayahnya kafir. Nabi Ibrahim ini betapa sedihnya, bayangkan Bapak. Jika kita mendengar kabar dari Allah bahwa orang tua kita itu sebagai ahli neraka, betapa sedihnya. Aduh ya Allah. Sedangkan Nabi Ibrahimnya Rasul, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Gitu ya. Azar. Nah, setelah itu juga Raja Namrud. Raja Namrud itu raja yang berkuasa pada zaman Nabi Ibrahim. Ya, lain Namrud. Namrud mah gede Namrud. Kemudian Raja Fir'aun. Kemudian Haman. Haman ini baladnya Fir'aun. Haman. Jadi tolong jangan kasih nama anak kita Haman. Jangan. Haman itu baladnya Fir'aun. Dan sudah dicatat sebagai ahli neraka. Kalau Maman mah boleh ya. Dan belum dicatat kalau Maman mah ya. Atau Eman. Kalau di Sunda kan Abdurrahman dipanggilnya Maman atau Oman. Kalau Abdurrahim dipanggilnya Ohim. Gara rampang orang Sunda. Abdurrahman Oman ya panggil. Padahal di Arab yang nggak ada nama Oman ya. Abdurrahman aja gitu. Nah, Haman ini adalah pengikut Fir'aun. Jadi tangan kanannya Fir'aun, Haman. Kemudian Qarun juga adalah pengikut Fir'aun. Dia adalah simbol orang yang kaya tapi pelit. Ya. Orang kaya tapi pelit. Nah, jadi kalau misalnya kriteria itu ada dalam diri kita, ya wayahna kita ini termasuk Qarun ya. Jadi kaya tapi pelit ya. Mulian sawah, mulian ruko di mana-mana, tapi tetangganya kelaparan, itu Qarun ya. Qarun itu. Kelaparan tetangganya mah, tapi sementara dia mengumpul-ngumpul harta. Kan pada akhirnya nasibnya kan. Kemudian istrinya Nabi Nuh. Ini juga menyedihkan Pak. Nabi Nuh itu diutus oleh Allah usianya 950 tahun. Mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah terus siang malam. Istrinya malah maksiat, malah menentang, malah tidak mau ibadah kepada Allah. Coba itu, rekomah tersedih coba. Siang malam kan bebarengan dengan istri. Tapi ternyata dia tidak taat kepada Allah dan suaminya sehingga dia dicatat sebagai penghuni neraka. Sungguh sedih Nabi Nuh itu. Kemudian istrinya Nabi Lut juga. Nabi Lut itu satu zaman dengan Nabi Ibrahim. Hanya beda tempat saja. Nabi Ibrahim di daerah Masjidil Haram ya, di Mekah dan di Hebron. Karena Nabi Ibrahim itu punya dua istri ya. Yang di Masjidil Haram di Mekah itu istrinya Siti Hajar yang punya putra Ismail. Nah, yang di Hebron atau di Palestina itu Siti Sarah punya anak namanya Ishak. Nah, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu satu zaman, saudaranya Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Hanya kalau Nabi Lut di daerah Aman Yordania. Aman Yordania,
Yang waktu itu kan Nabi Lut itu diselamatkan, lalu kaumnya dihancurkan, ditenggelamkan negerinya karena LGBT ya. Jadi laki-laki menggauli laki-laki lagi, ngadu halu. Bahasa orang ngadu halu. Kemudian perempuan dengan perempuan lagi. Bahasa Sundana ngadu tahu. Ngadu tahu ya. Jadi LGBT ya. LGBT akhirnya dibalikkan dah. Nah, kemudian siapa lagi? Ini lagi yang menyedihkan. Anaknya Nabi Nuh. Karena istrinya, anaknya juga. Salah satu anaknya. Yang waktu itu kan diajak naik kapal, dia tidak mau. Karena akan menyelamatkan diri ke atas gunung katanya gitu ya. Kalah ke maut. Nah, kemudian Abu Lahab dan istri Abu Lahab. Kita lihat dulu salah satu nih. Azar, ayah Nabi Ibrahim itu, lihat ayatnya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyahu. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min. Inna Ibrahim al-awwahun halim. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim pun berlepas diri daripada ayahnya itu. Kenapa? Mana? Kang? Tuh. Mana si Akang kekenalnya itu ya? Kenapa ini? Kabelnya mungkin ya? Itunya coba. Oh iya. Kabelnya nih Kang. Jadi ketika Ibrahim itu pernah memintakan ampun untuk ayahnya. Ya. Tetapi ketika Allah menjelaskan bahwa ayahnya itu adalah musuh Allah. Karena dia adalah produsen berhala untuk disembah oleh kaumnya, maka Allah melepaskan Ibrahim dari hubungan dengan ayahnya. Putuskan hubunganmu dengan ayahmu, karena ayahmu adalah musuh Allah. Udah, Nabi Ibrahim pun pasrah. Itu ketetapan Allah. Karena hidayah itu hanya milik Allah, tidak berdaya. Padahal itu ayahnya, ayah kandungnya. Masya Allah, itu betapa sedihnya ya. Sedangkan Raja Namrud ini ayatnya dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 258. Ini ayatnya. Jadi ketika itu Ibrahim berdebat dengan Namrud. Kata Ibrahim kan, Tuhanku itu adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Nah gitu ya. Lalu orang itu berkata, Namrud itu, saya juga dapat menghidupkan dan mematikan gitu. Jadi dia panggil dua orang rakyatnya, yang satu dibunuh sama dia, mati. Yang satu tidak dibunuh. Lihat Ibrahim, aku menghidupkan dan mematikan. Gitu cenah. Jadi yang satu dibunuh, dimatikan, yang satu dibiarkan hidup. Saya menghidupkan dan mematikan katanya gitu. Jadi Ibrahim tuh langsung bertanya lagi, kalau gitu Allah mampu menerbitkan matahari dari timur. Nah sekarang coba terbitkanlah matahari itu dari barat. Kata Ibrahim kepada Namrud. Kan bingung si Namrud deh. Ya kan bingung, diam dia. Sebab tidak mampu, tidak akan mungkin mampu memindahkan matahari dari timur ke barat. Maka akhirnya Ibrahim pun nasibnya kan dibakar. Ya. Kumpulkan kayu bakar sampai penuh, kemudian Ibrahim pun dilempar dengan ketepel ke gunungan api sampai berhari-hari itu nyala api itu. Pada akhirnya kan setelah apinya habis sampai tinggal abunya saja, tiba-tiba Ibrahim pun muncul dari dalam abu tanpa terluka sedikit pun. Itu di dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Qulna iya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, hai api, dinginlah kamu dan jadilah penyelamat bagi Ibrahim.
Jadi Ibrahim pun selamat, tuh ya. Namrud itulah yang menjadi raja waktu itu. Kemudian Raja Fir'aun, Haman dan Qarun, ini ayatnya. Wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dia juga Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Nabi Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan yang nyata. Tapi mereka berlaku sombong di muka bumi dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran. Mereka tenggelam di Laut Merah mengejar Musa. Ketika Musa sudah sampai di pantai, laut itu pun yang sudah terbelah pun menyatu kembali. Maka Fir'aun yang mengaku Tuhan pun tenggelam. Jadi ayat Tuhan tenggelam. Tuhan dikasih air saja tenggelam, ya. Nah, sedangkan Qarun ini khusus ayatnya, Pak. Ketika sudah keterlaluan, kikirnya keterlaluan, dia sudah banyak hartanya. Ketika Musa menyuruh untuk mengeluarkan zakat dan infak, itu kan hasil usaha saya sendiri gitu ya. Pada akhirnya kan fakhasabna bihi wa bidarihil ard. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Ke dalam bumi. Langsung tenggelam. Ya, jadi dilongsorkan tanahnya langsung tenggelam, dimakan oleh bumi. Maka tidak ada baginya golongan pun yang satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Ya. Tuh kan geus isa acanannya. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Qarun adalah ciri orang kaya yang pelit. Nah, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ini satu ayat. Di keterangannya At-Tahrim ayat 10 ya. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru mar'atan Nuh wa mar'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Di ujung ayatnya dikatakanlah kepada keduanya, masuklah kalian berdua ke dalam neraka jahanam beserta orang-orang yang masuk. Nauzubillah. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, satu ayat dijelaskan langsung, di akhir ayatnya masuklah kalian ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Sungguh menjadikan memang. Anak Nabi Nuh ini ya, kita sudah tahu kisahnya ya. Ketika diajak oleh Nabi Nuh, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Apa jawabnya? Qala sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'i. Dia berkata, aku akan mencari perlindungan ke gunung. Tuh, dah ada Nas. Saya akan berlindung ke atas gunung, akan menyelamatkan saya dari air bah ini. Gitu. Tapi kata Nabi Nuh, la asimal yauma min amrillahi illa marrahim. Pada akhirnya dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dihalangi oleh gelombang anak dan ayahnya itu. Nabi Nuh dengan putranya itu dipisahkan oleh gelombang yang tinggi. Nabi Nuh di kapal beserta orang beriman, anaknya tenggelam dalam gelombang. Nauzubillah. Nah, ini Abu Lahab dan istrinya ya. Kita tahu ayatnya ya. Abu Lahab itu saudaranya Kangjeng Nabi ya. Saya sela naron zata lahab. Abu Lahab itu sebutan ya. Abu Lahab itu bapak yang menyala atau bergejolak. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang bergejolak. Lahab itu bergejolak ya. Jadi kata Allah, saya sela naron zata lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Siapa lagi? Wa mro'atuhu. Wah, ini yang menyedihkan. Suami istri lagi. Wa mro'atuhu. Istrinya juga. Hammalatal hatab. Kenapa? Karena dia suka membawa kayu bakar. Maksudnya suka memanas-manasin. Gitu ya. Memfitnah ke sana, memfitnah ke sini, akhirnya berantem begitu ya. Mengadu
domba. Ah itu lagunya Mas. Adu domba, adu domba. Itu Mas Oka. Mengadu domba gitu ya. Sungguh suatu dosa. Mas Oka itu yang nyanyinya. Saya mah bukan ahlinya ya. Mas Oka Irama itu mah. Ah, itulah orang-orang yang sudah dicatat sebagai layak. Kita ini belum tercatat baik calon ahli surga maupun calon ahli neraka. Belum. Tapi kriterianya aja mungkin. Yang boleh masuk surga itu kan kata Allah orang-orang yang takwa tuh. Ya. Takwa. Wah, takwa itu sebenarnya hese Bapak. Takwa itu ya Allah. Fi jidiha hablum masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipinta. Jadi nanti di neraka akan ditalian gitu ya. Itu Abu Lahab dan istrinya. Masya Allah. Di kosan ada Aisyah dan Faridah atau San'ah. Dadah. Karena sudah waktu Isya ya. Demikian semoga kita memenuhi kriteria sebagai ahli surga dan tidak pantas masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ade Dharma yang telah memberikan tausiah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah apa tadi yang beliau katakan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.